Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyudi Hakim dari Kopma Alma Mater UNM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan kembali salah satu topik atau materi yang dibahas pada kegiatan TOF kemarin, pada tanggal 17 hingga 18 Juli 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang peran serta anggota atau PSA. Pertama-tama perlu kita ketahui apa tujuan dari pendidikan tentang PSA itu sendiri. Jadi, PSA atau peran serta anggota bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan pentingnya peran serta anggota utamanya di dalam sebuah kelompok koperasi. Artinya di sini kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana dan seberapa penting peran kita di dalam sebuah koperasi, di mana peran dan kontribusi kita sebagai anggota koperasi begitu penting terhadap berjalannya sebuah koperasi itu sendiri. Bila peran kita dijalankan dengan benar dan sesuai, maka tentu pula hasilnya akan bagus dan sesuai harapan kita semua. Nah, untuk menguji hal tersebut, kita akan melakukannya dalam sebuah games. Jadi, nanti akan dibagi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok nantinya bertugas untuk membuat sebuah kantor-kantoran yang berasal dari kertas karton, di mana bahannya itu telah disediakan. Kriteria utama penilaian terhadap kantor-kantoran tersebut adalah bangunannya yang berdiri tegak, besarnya yang disesuaikan dengan bahan yang ada, bentuknya dan tentu kekuatan daya tahan dari bangunan kantor-kantoran tersebut. Setelah dibentuk kelompok, selanjutnya akan dibagikan peran kepada masing-masing anggota kelompok tersebut, dan masing-masing peserta harus menjalankan peran mereka dengan benar, karena keberhasilan kegiatan ini bergantung pada teman-teman peserta dalam menjalankan perannya masing-masing. Nah, setelah dibagi dalam beberapa kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, yang anggotanya idealnya berjumlah 7 orang, di mana terdiri dari 1 ketua, 1 pengawas, 1 pengamat, dan 4 orang anggota, di mana pemilihan tugas dari setiap peserta itu harus berdasarkan karakteristik peserta tersebut. Jadi misalnya ketua kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu harus memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di sini pengamat tidak perlu mengetahui tugas dan peran anggota kelompoknya. Setelah membagi peran dan tugas pada masing-masing setiap kelompok, selanjutnya masing-masing kelompok sudah bisa memulai untuk membuat kantor-kantoran, dan sesegera mungkin diselesaikan 7 menit sebelum waktu berakhir, di mana 5 menit sebelum waktu berakhir, masing-masing kelompok dapat melihat hasil karya kantor-kantoran dari kelompok lain. Setelah semua kelompok menyelesaikan karyanya masing-masing, kantor-kantorannya masing-masing, selanjutnya adalah penilaian, di mana setiap kelompok memperlihatkan hasil kerja mereka dan mengutus 1 perwakilan kelompok untuk menjadi juru bicara dan menjelaskan karya mereka. Lalu, tim penilai akan memberikan nilai berdasarkan kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan di awal, di mana nilai yang diberikan itu antara nilai 1 hingga 10. Setelah itu, peserta diminta untuk menyebutkan apa peran yang mereka dapatkan sebelumnya dan menceritakan bagaimana pengalaman mereka dalam menjalankan perannya di dalam kelompok. Kemudian pengamat juga menjelaskan bagaimana perilaku setiap kelompok yang mereka amati. Kemudian menjelaskan kepada peserta bahwasannya hasil karya mereka saat ini, mau itu berhasil atau gagal, bergantung pada peran anggota di dalamnya, di mana banyak usaha kelompok gagal karena tidak adanya keterlibatan anggota kelompok di dalamnya. Partisipasi anggota terhadap koperasi lemah akibat kontribusi modal dan transaksi anggotanya terhadap koperasi juga kecil. Kemudian selanjutnya ialah tahap evaluasi. Peserta yang tidak menjalankan perannya dengan benar akan diberi sanksi sesuai dengan kesepakatan para peserta. Kemudian sekali lagi diingatkan peserta tentang tujuan dari kegiatan ini, apa hikmah yang bisa diambil dari kegiatan ini. Terakhir ialah pernyataan umum, di mana peserta diajak untuk membuat rencana tindakan lanjut setelah dari kegiatan ini, dan pemandu membuat hasil rumusan pada kertas plano yang telah ada. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.